Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya Utami dari kelas 8F. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai ragam bahasa ilmiah. Nah, ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yakni ragam bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Dengan kata lain, ragam bahasa ilmiah merupakan kekhasan pemakaian bahasa yang menunjukkan sifat keilmuan dari karya ilmiah. Nah, adapun ciri-ciri ragam bahasa ilmiah, yaitu yang pertama, ciri cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Yang kedua, lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna dan harfiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga yaitu jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, jelas struktur kalimat dan maknanya. Yang keempat yaitu padat dan ringkas. Padat yang dimaksud adalah gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak diperlukan. Yang kelima yaitu formal dan objektif. Formal yang dimaksud mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi sehingga menggunakan bahasa Indonesia formal pada struktur bahasa yang mencakup seluruh tatanan struktur bahasa. Yang keenam yaitu gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulisan. Yang ketujuh yaitu penggunaan istilah. Dan yang terakhir yaitu konsisten. Ciri konsisten yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, mulai dari tatanan terkecil sampai dengan tatanan terbesar atau keseluruhan struktur bahasa. Nah, itulah materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.